Membawa ayat, ayatnya benar. Membawa hadis, hadisnya benar. Tapi secara tekstual dimaknai. Seperti obat, ya, ini obat menyembuhkan. Benar obatnya, tapi obat untuk apa? Ini tidak dipahami oleh orang yang ifrat. Jadi yang terjadi semua dikembalikan dengan larangan-larangan dengan alasan tidak ada di zaman Nabi. Mari kita rinci sekarang. Apakah semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bisa menjadi dalil larangan untuk diadakan di sekarang sebagai bid'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wa bi'aunihi tanfudun niyatut tayyibat. Wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihil bararatis thiqat wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kita singkat saja dengan aswaja Sayyidul Habib Ad-Doktor Muhammad Rizik bin Syihab hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Hamid Zarkasi yang pada saat ini berhalangan karena tadi sudah dijelaskan saudara beliau wafat di Pondok Pesantren Gontor dan sudah mewakilkan narasumber badalnya. Narasumber berikutnya adalah Bapak Dr. Adnin yang saya hormati, para habaib, para ulama. Di sini ada juga sahabat saya Bapak Alfian Tanjung, seorang pejuang yang luar biasa, spesialis ahli anti komunisme. Pernah juga beberapa kali satu panggung dengan saya ini. Beliau bicara tentang komunisme, saya bicara tentang lainnya. Saya berterima kasih kepada IB, singkatan dari Imam Besar Sayyidul Habib Muhammad Rizik Syihab PhD, yang mempercayakan kepada saya dengan husnudzonnya untuk menyampaikan materi di tempat ini, yang bagi saya ini kedua kalinya saya dimintai pengajian dengan makalah. Waktu itu saya berduet dengan Dr. Abdul Khair yang sekarang menjadi Ketua KY, Komisi Yudisial, lembaga tertinggi yudikatif itu, dengan Bapak Doktor dari PKS. Bukan, bukan yang dari Gontor juga itu. Ini Dokter Adian Husaini. Bukan, astagfirullahaladzim. Sekarang di Syurah, di Dewan Syurah. Hidayat Nur Wahid, dengan Hidayat Nur Wahid, ya. Dan ketika itu saya katakan bahwa Petamburan ini bukan saja majelis pengajian, tapi ini adalah universitas terbuka. Jadi tiap-tiap narasumber tamu eksternal diminta makalahnya untuk menyampaikan lengkap dengan referensinya. Tapi yang saya sampaikan di sini tidak ada referensinya karena semuanya sudah jelas. Hanya saya mencoba untuk membuat tabulasi, tabel-tabel dari ketiga kelompok yang saya beri nama atbutnya, ada Ifrat, ada Rafidah,
ada tafrid itu supaya lebih jelas untuk dipahami. Pertama, sebagai pengantar, izinkan saya menjelaskan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang imam besar. Imam besar ini ada dua kategori. Yang pertama adalah imam besar masjid jami. Yang semua tahu bahwa imam besar masjid jami mengurusi manajemen masjid. Mulai dari sholawat rawatib, sholat-sholat fardu dan sunnah-sunnahnya, juga mengurusi zakat, termasuk zakat fitrah kalau Ramadan, dan Idul Adha ngurusin korban sapi dan kambing. Itu gambaran tentang imam besar masjid jami. Yang kedua adalah imamul ummah. Ini kita semua harus memahami supaya tidak rancu. Dianggap imam besar itu ya ngimami sholat saja di masjid. Ada dua kategori ini yang saya kira kita perlu tahu. Imamul ummah itu jauh berbeda dengan imam masjid, imam besar masjid. Imam dalam bahasa Arab satu akar kata dari kosakata amam, di depan. Ya tentu saja yang namanya imam itu di depan dengan segala konsekuensi pengorbanan dan risikonya. Semua yang berada di depan itu memiliki konsekuensi ya, pengorbanan dan risiko yang besar. Dari akar kata yang sama, imam, amam, juga verifikasinya ada umat. Tidak mungkin seorang imam besar itu tidak punya umat. Kita sudah membuktikan pertemuan pertama di negara kita ini yang kemudian diulang dalam apa yang disebut sebagai reuni. Puncaknya pada saat itu kita saksikan bersama jutaan manusia umat itu. Bukan kerumunan, tapi di sana ada deklarasi-deklarasi, ada doa, ada zikir, ada deklarasi-deklarasi dan pernyataan-pernyataan yang menguatkan tentang amar ma'ruf nahi munkar itu. Berbeda dengan ustadz-ustadz di kampung hanya menyampaikan secara terbatas. Tapi ini hampir disampaikan kepada seluruh segenap umat yang ada di Indonesia sebagai elemen masyarakat yang terbesar di bangsa ini adalah umat Islam. Maka itu wajar dan banyak orang yang bersyukur ada yang mengomandoi, dan komando itu adalah imam besar itu. Dan imam besar itu ada pengorbanannya, ada risikonya. Resiko dimusuhi karena imam besar harus memusuhi kedaliman. Bukan imam besar kalau hidup dalam zona nyaman, tapi dalam zona yang dimusuhi dan diancam. Bahkan kalau kita pelajari secara historis, imam-imam ahli sunnah itu hampir rata-rata yang imam-imam sejati itu dipenjarakan. Bukan berada di zona aman, dipenjarakan, dikuyo-kuyo kata orang Jawa, diancam segala macam sudah. Dengan segala pengorbanan dan konsekuensi serta resikonya yang besar. Karena gitu kita di Indonesia ini bersyukur jangan sampai masyarakat yang sudah berkerumun ini mampu dipecah-pecah oleh kezaliman. Dulu Buya Hamka itu imam besar pada masanya. Juga melalui proses dihukum. Dihukum dulu, dikuyo-kuyo, dihina. Di penjara tidak diberi makan. Tapi beliau adalah imam besar yang sejati di dalam penjara menghasilkan karya-karya. Demikian juga Habib Rizik ini sebagai imam besar kita diancam, dikuyo-kuyo, dihukum, tapi tetap menghasilkan mutiara-mutiara di setiap segala macam orang-orang yang menzalimi beliau ini. Jadi saudara-saudara sekalian, imam itu berbeda. Ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada imam masjid, imam besar masjid seperti yang kita ketahui. Ada imamul ummah. Karena itu dari kata imam ini ada dari akar kata yang sama umat. Kemudian ada dari akar yang sama induk atau ibu.
Jadi imam itu ibu yang melindungi, yang mendidik, yang memberikan pengajian, yang mendidik, memberikan taklim, dakwah, mendidik anak-anak didiknya, mendidik umat ini supaya cerdas. Bukan sekedar didikan taklim biasa, tapi dibangkitkan marwah dan kewibawaannya sebagai muslim. Karena sekali lagi saya katakan bahwa umat Islam ini adalah elemen terbesar bangsa ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas di Indonesia ini berhasil dipecah-pecah, maka wassalam NKRI ini. Kewajiban kita harus menjaga NKRI ini. Jangan mau dipecah belah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kekuatan dan potensi besar umat ini. Karena itu kita perlu orang yang memberikan komando, orang yang satu komando, yang tidak hidup di zona nyaman dengan kedudukan dan jabatan, dengan segala macam fasilitas yang diberikan, tapi yang mau ke bawah, yang mau bersama umat. Inilah makna daripada imam besar masjid dan imam besar umat. Ini sebagai pengantar. Yang kedua, tadi sudah disebutkan oleh saudara moderator bahwa saya ada makalah, saya tidak akan bacakan karena sudah cukup jelas. Kalau saya bacakan habis waktu, karena ini dibaca silakan di rumah saja. Tapi di sini saya ingin memberikan contoh-contoh saja betapa ada langsung ketiga kategori saya sebutkan. Pertama adalah apa yang disebut sebagai Wahabi, atau kalau tidak mau disebut Wahabi sebagai Salafi, yang kita beri atribut di sini ifrat. Tadi sudah sebutkan berlebih-lebihan, ghulu, beragama tapi tidak bersandarkan, ya mohon maaf, berdasarkan landasan keilmuan. Membawa ayat, ayatnya benar. Membawa hadis, hadisnya benar. Tapi secara tekstual dimaknai. Seperti obat, ya ini obat menyembuhkan. Benar obatnya, tapi obat untuk apa? Ini tidak dipahami oleh orang yang ifrat. Jadi yang terjadi semua dikembalikan dengan larangan-larangan dengan alasan tidak ada di zaman Nabi. Mari kita rinci sekarang. Apakah semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bisa menjadi dalil larangan untuk diadakan di sekarang sebagai bid'ah? Imam Syafi'i sudah jelas, bid'ah itu seperti sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan, ada sunnah hasanah. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Bid'ah juga demikian, dibagi oleh Imam Syafi'i, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Arti bid'ah itu inovasi. Dalam bahasa asingnya itu innovation. Artinya bisa konotasinya itu baik, bisa buruk. Tidak ada di zaman Nabi tidak berarti haram dikerjakan orang sekarang. Satu contoh yang jelas, Al-Quran itu ditulis di atas pelepah-pelepah daun-daun korma dan daun-daun lainnya yang ada secara terbatas. Sehingga orang kalau baca Al-Quran yang belum hafal itu, para sahabat, itu yang namanya daun-daunan itu dioper-operan. Tapi sekarang dicetak dengan bagus, dikemas dengan luar biasa. Di zaman Nabi tidak pernah ada itu. Cetakan Quran itu. Apakah Quran ini bid'ah? Bid'ah hasanah, karena memberikan manfaat kepada orang gitu. Kemudian lagi masalah-masalah lainnya, zakat. Zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah di zaman Nabi itu gandum. Sekarang kita sebagai makanan pokok adalah beras. Apakah kita kalau zakat fitrah dengan beras itu bid'ah dengan alasan tidak ada di zaman Nabi? Bid'ah hasanah. Karena menyesuaikan bahwa bagaimana Islam ini menjadi sholeh likulli zaman wa makan. Bagaimana Islam ini bisa kompatibel dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini yang penting. Kemudian yang ketiga, khutbah Jum'ah. Saudara-saudara sekalian, di zaman Nabi khutbah Jum'ah itu bahasa Arab. Nabi tidak pernah menggunakan khutbah selain dari bahasa Arab. Khutbatain ini termasuk rukun dalam sholat Jum'ah. Bagaimana kalau kita sekarang ini sholat Jum'ah menggunakan bahasa Indonesia, di Inggris bahasa Inggris,
Di Perancis bahasa Perancis. Di Cina, saya pernah ke Cina, ya khutbahnya bahasa Cina. Ya kalau orang yang enggak paham ya ikuti aja bagian-bagian doanya dan sholawatnya. Ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tapi coba kita lihat betapa tidak konsistennya kelompok-kelompok ifrat ini. Yang ini boleh, tapi yang Jum'ah paling rajin sekarang bahkan tidak cukup satu khutbah. Khutbah kedua pun juga dalam bahasa Indonesia. Ini bid'ah hasanah. Akhirnya mereka terjebak dengan dalil-dalilnya sendiri. Mereka menuntut dalil, tapi dalil ini seolah-olah tidak berlaku buat mereka. Ini gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita ini sekarang. Seperti itu. Dan anak-anak yang tidak pernah belajar, tapi insya Allah yang belajar di pesantren dan hadir selalu di majelis taklim aswaja, insya Allah aman daripada kontaminasi seperti itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat awam? Masyarakat awam ditunjuki ini ada Qur'annya ayat. Ya ayatnya benar. Ini ada hadisnya benar. Padahal kalau kita belajar hadis, termasuk juga belajar Al-Quran, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis. Di dalam hadis itu ada sababul wurud, ada latar belakang historisnya. Bahkan ada ulama-ulama menetapkan kategori yang penting dalam keilmuan hadis ini, ada khitab, arahnya ditujukan kepada siapa. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa ibarat obat, teks itu ya, untuk apa obat itu? Obat sakit kepala gak mungkin bisa menyembuhkan sakit kulit untuk kita oleskan itu. Obat sakit kepala untuk kepala. Ini artinya ayat-ayat itu ada peruntukannya. Di dalam Al-Quran itu perhatikan melalui khitab saja ya. Qul ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada orang yang beriman. Qul ya ayyuhal kafirun, kepada orang kafir. Jadi ada peruntukannya beberapa ayat. Walaupun tidak semua ayat itu ada khitabnya, tapi dari kategori khitab ini kita bisa menelusuri bahwa ayat itu untuk apa dan siapa. Ada lagi ayat yang berbunyi ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini ayat yang mengizinkan kelompok manusia dan jin itu boleh meluncur ke alam semesta ini, ke planet-planet yang ada ini. Baik dari manusia yang muslim maupun yang kafir, dan jin juga termasuk dalam khitab ayat ini. Ini sudah jelas. Ya ini tidak digunakan. Yang penting bagaimana ayat itu dibawa, terjemahnya bagaimana. Demikian juga hadis Nabi. Hadis Nabi itu juga ada yang berlaku temporal. Temporal itu sementara pada saat itu. Ada yang berlaku universal, ada yang berlaku lokal. Ya mohon maaf, yang menyangkut masalah pakaian, jenggot dan lain sebagainya itu bersifat lokal. Yang boleh-boleh saja kita mengikuti sunnah Nabi, kita ikut. Ada yang bersifat universal, yang berlaku sepanjang zaman dan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang bersifat temporal, sementara, kemudian tidak berlaku lagi. Ulama-ulama hadis sudah melakukan klasifikasi seperti itu dengan cermat dan seksama. Misalnya ada satu hadis yang berbunyi, ini hadis sahih ini. Inna asyaddal adabi inna asyaddan nasal adab indallahi al-musawwirun. Atau kama qala. Sesungguhnya nanti di hari kiamat orang-orang yang diazab itu oleh Allah, yang paling keras azabnya orang-orang yang memotret, menggambar dan membuat foto. Al-musawwirun. Dulu saya haji tahun 1987. Saya sebagai jurnalis waktu itu saya bekerja di Tempo. Ada peristiwa tahun 87 itu, demonstran itu yang kemudian menelan 402 korban itu, mau mengambil alih Ka'bah itu. Itu saya bawa kamera, saya ditugasi menjadi laporan utama, saya foto-foto. Saya diuber-uber sama polisi dengan mengatakan haram. Jadi bawa kamera itu haram, ngambil foto haram, dengan alasan seperti ini. Tapi hadis ini oleh ulama-ulama sudah dikategorikan sebagai hadis temporal.
pada awal-awal Islam, permulaan dakwah, Nabi khawatir orang-orang itu membuat patung-patung nanti disembah. Maka keluarlah hadis ini secara temporal. Dan kemudian tidak berlaku lagi untuk sekarang. Karena ada mengikuti kaidah maslahah, kemudian berkembang bahwa Islam itu supaya soleh likulli zaman wa makan, kompatibel. Lihat maslahatnya. Kita pakai kamera untuk apa? Kita foto itu untuk apa? Masa mungkin kita foto sekarang paspor tanpa foto, KTP tanpa foto, foto diharamkan semua dewan. Jadi tidak berlaku lagi. Ini pemahaman sempit yang tidak membawa Islam itu semakin luas perspektifnya, malah membawa agama kita itu ke lorong buntu. Coba ada kaidah usul mengatakan ad-din idza daq ittasa. Agama itu kalau mengalami kesempitan diberi keleluasaan oleh Allah SWT, melebar, dicari solusinya. Kalau dalam bahasa fikih itu dicari makhorijnya itu apa? Solusinya itu harus ada. Nah, inilah yang kita hadapi, fenomena-fenomena kekakuan, fenomena-fenomena kaku yang membawa kita agama ini masuk ke dalam, seolah-olah masuk ke dalam lorong buntu. Yang kedua, soal Rafidah. Benar apa yang dikatakan oleh Sayyidul Habib tadi, bahwa tidak semua ya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Rafidah itu ya salah. Ada juga yang benar. Ini harus kita harus adil. Adil itu adil dan berimbang. Adil dan berimbang. Seorang ilmuwan tidak mungkin, tidak boleh tidak adil di dalam meletakkan secara proporsional semua alasan-alasan dari pihak yang tidak disetujuinya. Yang kedua, kita membicarakan perbedaan itu tidak tabu, saudara ya. Orang seringkali kalau kita membahas perbedaan, dikatakan udahlah nggak usah dibahas perbedaannya, persamaannya saja. Kalau sudah sama, buat apa dibicarakan? Sudah sama kok. Justru karena berbeda, kita bahas supaya ini menjadi pilihan bagi kita. Kita tidak memaksa. Ini loh sebenarnya, karena banyak orang-orang itu yang karena nggak tahu menjadi akhirnya ifrat, menjadi rafidah, menjadi tafrid karena ketidaktahuan, tidak dekat ulama, tidak pernah bertanya. Apabila bertanya kepada orang tuanya nggak bisa jawab, dimarah-marahin. Akhirnya anak kita ke kelompok sebelah. Ini jangan disalahkan karena kita sendiri tidak bisa bersikap, bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan daripada anak-anak kita. Ya seperti kita katakan bahwa tidak mungkinlah kita mencintai Ahlul Bait itu sekaligus kita membenci sahabat. Ini dua hal yang sangat diametral yang harus kita luruskan. Tidak mungkin seorang itu ya cinta kepada Ahlul Bait sekaligus juga benci kepada sahabat. Itu tidak mungkin, nonsen itu. Pasti ini ada unsur-unsur rafidahnya yang berarti dikatakan rafidah itu kan artinya menolak. Ini asal usulnya ketika Imam Zaid membentuk kelompok sendiri yang tidak mengakui Itsna Asyari, kemudian dia mengatakan bahwa Syiah Zaidiyah imamnya tanpa batas, tidak bisa secara kuantitatif dibatasi, tapi Itsna Asyari mengatakan dibatasi sampai 12. Maka itu ya yang menolak Zaidiyah ini disebut Rafidah. Rafidah itu artinya tetap kepada pendiriannya itu. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang esensial. Saya kira kalau soal fikihnya hampir sama antara Syiah, hampir saya tidak mengatakan sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada perbedaan-perbedaan yang sebetulnya di lingkungan 4 mazhab itu ada perbedaan itu. Tapi yang kita soroti di masalah akidah. Imamah itu menjadi satu rukun yang apabila rukun itu tidak kita yakini sebagai rukun min arkanil iman, kita batal sebagai mukmin yang baik. Kita dianggap Islam awam aja. Ini yang kita kritisi. Dalil yang digunakan adalah dalil yang sebetulnya disimpangkan. Ada sebuah hadis Nabi yang populer, man mata bi ghairi imam faqad mata mitatan jahiliyatan.
Barang siapa yang mati tidak berpegang pada imam, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati kafir. Ini seringkali dalil yang digunakan. Tapi itu maksudnya, yang dimaksudkan Nabi itu, lihat sababul wurudnya. Hadis ini disampaikan dalam konteks apa? Secara kontekstual. Nabi menyampaikan jangan kamu kembali seperti di zaman jahiliyah, berkelompok-kelompok. Tiap-tiap kabilah itu punya pemimpin sendiri, nggak bisa disatukan. Ada sababul wurudnya. Ini yang digunakan, diambil hadis-hadis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dijadikan ketetapan bahwa imam itu mutlak absolut. Nah, ini yang kita tolak. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran dikatakan sebagian, walaupun terakhir ini sudah ada pelunakan-pelunakan di sana sini ya, saya lihat ada pelunakan-pelunakan termasuk dari pernyataan imam mereka ya, mengatakan bahwa tidak ada itu yang tidak boleh mencaci sahabat, padahal sudah pencacian terhadap sahabat ini sudah berlangsung sekian lama di negeri kita dan sampai sekarang masih ada. Tapi menolak Al-Quran ini dikatakan tidak sempurna atau muharraf atau mengalami interpolasi. Tapi sesungguhnya ya, apa yang diterima Quran sekarang sebagai mushaf Utsman, Qurannya diterima tapi Utsmannya dicaci maki. Bagaimana mungkin bisa kita terima secara logis ya sikap ini ya? Qurannya Utsman diterima tapi Utsmannya didiskualifikasi dengan caci maki dan lain sebagainya. Ini nggak bisa diterima. Tapi masih ada kelompok-kelompok kecil yang masih yakin bahwa Quran yang sekarang itu di tangan Imam Mahdi belum lengkap karena di dalam Quran itu tidak disebut nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengapa kok ada nama Z, sahabat lain ada tapi nama Imam Ali kok tidak ada ya. Nah, ini akhirnya terus berputar dari waktu ke waktu isu-isu yang digelindingkan oleh kaum Rafidhah itu. Nah, inilah pokok-pokok prinsip sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidul Habib tadi, bahwa ada beberapa walaupun tidak semua. Lainnya kita terima, tapi yang menyangkut wilayah-wilayah akidah harus kita tolak, kita tegas dalam hal ini. Karena ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu. Yang ketiga, masalah liberalisme tafrid ya, yang mengurang-urangi. Kalau tadi ifrat berlebih-lebihan ya. Kemudian yang kedua ghulu ya. Kemudian yang ketiga ini mengurang-urangi. Nabi Muhammad tidak maksum, manusia biasa. Al-Quran kitab sejarah, karena bercerita tentang sejarah-sejarah masa lalu dan sejarahnya umat Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian rukun iman, rukun Islam bisa ditawar-tawar tergantung kondisi dan situasi sosial masyarakat. Ya. Ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat harus dikoreksi kembali. Naudzubillah min dzalik. Semua ini liberal ini sudah membawa ke jalan kekufuran semua ini. Karena itu saya senang kalau seandainya Pak Prof Hamid ini sahabat saya, Prof Hamid ini ya, kalau bicara itu ahli masalah liberalisme itu. Tidak kompromi beliau tuh soal liberalisme itu. Dan banyak murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya dikader bagaimana untuk melawan arus liberalisme di Indonesia yang sangat mengancam itu. Karena orang-orang ini ingin sesuatu yang permisif. Permisif itu yang nggak sholat, ya. Sholat itu cuma ritual biasa, itu liberal. Ngentengkan agama itu liberal. Dan pekerjaan liberal itu dekonstruksi. Ilustrasinya dekonstruksi itu orang kalau bawa gelas, kemudian gelasnya dibanting pecah. Bisanya memecahkan gelas, tapi coba dia suruh bikin gelas, nggak akan bisa. Coba kembalikan kepada dia, ini dikritik, ya. Imam Syafi'i dikritik karena ini hegemoni Quraisy. Coba dia jelaskan apa itu hubungannya dengan hegemoni Quraisy. Di bab mananya, di soal apa? Dia gak akan bisa menjelaskan. Bisanya cuma kritik, dekonstruksi. Ini pekerjaan liberal itu. Dan ini sangat berbahaya. Yang saya khawatirkan bukan di kalangan terpelajar atau di pesantren. Di pesantren ini kita juga di Sirogiri, tadi yang disebutkan di pesantren-pesantren lainnya, di pesantrennya Kiai As'ad Syamsul Arifin, pendiri NU generasi terakhir yang pahlawan nasional itu.
Itu muridnya dan alumninya cukup besar itu. Kita jelaskan kuat sudah di sana. Yang kita khawatirkan ini masyarakat awam ini loh. Menerima ifrat, tafrid, dan rafidah ini bagaimana? Nah, untuk selanjutnya saya kira saya dibatasi waktu. Saya bicara poin-poin pentingnya aja. Untuk selanjutnya bisa dibaca di rumah makalah ini. Nanti bagaimana itu apa namanya Wahabi ifrat, Syiah rafidah, dan liberalisme tafrid. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa menjelaskan lebih detailnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.